Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muga Rahmawati, NIM 205231056, kelas 2B, Program Studi Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Quran Surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqul lil khainina khosima. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Kandungan ayat. Ayat ini memberikan bimbingan yang tegas kepada kita bahwasanya Rasul sebagai pemegang hukum dengan memegang dasar Alkitab Al-Hakim boleh memakai ijtihadnya, boleh mengambil keputusan yang telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, tetapi tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum terlebih dahulu bersandar kepada dasar yang kuat, yaitu kitab Allah, sebagaimana yang menjadi asbabun nuzul ayat ini. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbi wa bin Numair qalu haddatsana Sufyan bin Nguyainah ngan Ngamri yakni bin Dinar ngan Ngamri bin Ausin ngan Abdillah bin Ngamri qala Ibnu Numair wa Abu Bakri yablughu bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi Zuhair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin ngan yamini ar-rahmani azza wa jalla wa kilta yadaihi yaminu alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru, yaitu Ibnu Dinar dari Amru bin As, dan Abdullah bin Amru, dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadisnya, Zuhair dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar atau panggung yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Contoh perilaku adil dan jujur. Contoh dari perilaku adil dan jujur yaitu saat bermain, kita berbagi mainan kepada teman kita, serta saat bermain juga kita tidak melakukan kecurangan terhadap teman kita. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Kandungan Al-Ma'idah ayat 90. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitabnya, dan Rasulnya,
Sesungguhnya minuman keras, apapun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, berjudi, bagaimanapun bentuknya, berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus, dan mengundi nasib dengan anak panah atau segala cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial, dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukum yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamru wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis. Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa khamr tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi juga minuman keras lainnya. Bahkan zahir sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap yang memabukkan itu disebut khamr. Jadi tidak terbatas kepada minuman keras, melainkan mencakup segala sesuatu yang memabukkan, apakah ia berbentuk minuman ataukah dalam bentuk lain seperti makanan, tablet, diisap, cairan yang disuntikan, dan sebagainya, semuanya termasuk dalam pengertian khamr.